dengan jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Shalli ala Muhammad. Makanya Nabiullah Ibrahim sendiri itu ketika didatangi oleh Israel takut. Israel datang kepada Nabiullah Ibrahim, Ibrahim, kamu kesini untuk apa Israel? Aku diperintahkan Allah untuk membunuhmu. Tidak sadarkan diri. Begitu takutnya Nabiullah Ibrahim. Bukan takut kematian, tapi takut apakah aku ini masuk surga apa neraka. Tidak sadarkan diri sambil beliau agak sombong sedikit. Wahai Israel, kamu tidak tahu siapa aku. Aku ini Khalilullah. Aku ini kekasih Allah. Masa kekasihnya mau dibunuh? Kembali kepada Allah. Kembalilah Israel kepada Allah. Ya Allah, Israel bilang, dia itu kekasihmu. Kenapa? Bilangin, kekasih yang kau cintai Allah, aku ini rindu kepada dia. Caranya ya harus mati. Maka diberitahu. Terus Nabiullah Ibrahim bilang kepada Israel, orang yang mencintai itu pasti tanggung jawab akan menyelamatkan aku. Iya, kamu pasti selamatkan Allah dari surga. Makanya dia mau tersenyumlah, dicabut nyawanya, jeret, ketemu Allah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan kita, saya, kalau kita meninggal, siapa yang menjamin surga? Siapa Bu yang menjamin surga? Yang menjamin surga satu, Al-Quran. Orang yang hafal Quran itu pasti surga. Sebejat apapun orang yang hafal Quran, dia dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran. Kalau tidak hafal Quran, ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, otaknya umatmu beda-beda, ada yang cerdas, ada yang iya. Kata Rasulullah, bacalah Quran, talil Quran fi kulli syahrin hatman marratan wahidan. Setiap 1 bulan hatam 1 kali, itu jaminan surgamu, kata Rasulullah. Bu, 1 bulan kira-kira hatam 1 kali, Bu? Iya, Bu. Bisa, Bu? Ini jaminan. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Masya Allah, di salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau terangkan, Nabiullah Khidir datang, Idul Mubarak datang, Masya Allah. Itu lihat murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu ketika dikubur ada 70 seperti makhluk seperti manusia itu nunggui jasadnya. Kemudian muridnya Imam Abu Hanifah tanya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, itu siapa Nabi? Itu adalah Quran. Karena apa? Setiap hari Imam Abu Hanifah hatam 2 kali. Maka Qurannya, hatamnya ini dijadikan makhluk seperti manusia, menjaga ila jannatil abrar, sampai dia masuk surga, menjaga Quran ini. Oh, orang bajingan 60 tahun, ini hadis sahih Pak, 60 tahun bajingan dimasukkan dalam kubur, malaikat Munkar Nakir mau menyiksa, beliau marah. Quran yang dihafalkan surat Tabarak keluar dari badannya, melawan malaikat Munkar Nakir, dilawan. Beliau katakan, aku ini di dalam tubuh orang ini, kalau kamu gebukin saya ikut sakit. Maka langsung malaikat nakir niku lari kepada Allah, ya Allah, ada yang melindungi orang bajingan ini dari siksaku. Siapa? Dia bilang surat Tabarak, kata Allah, jangan disiksa karena di dalam dirinya walaupun bajingan ada surat Tabarak. Masya Allah. Apal surat Tabarak, Bu? Bu, nah ini loh, yang melindungi pertama kita adalah Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya, ya Rasulullah, kau sudah dijamin Quran, dijamin surga oleh Allah. Terus umatmu ini siapa yang jamin? Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, aku yang menanggung dia ahli surga.
Maka riwayat sampai ada umat Rasulullah yang dikeraknya neraka. Rasulullah tidak mau masuk surga. Kalau orang umatnya yang dikena neraka ini tidak diambil. Diambillah sama Rasulullah, dimasukkan surga. Masya Allah. Rasulullah. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ngantuk, Bu? Bagaimana caranya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu sudah disiksa dalam kubur, tapi setiap hari Senin diberhentikan adabnya oleh Allah karena wa'allat ummu ayyaman thumma ardu'atu tuwaibatul aslamiyah allati ataqa Abu Lahabin hiwa wafat inda miladi alaihi salatu wassalamu bi busyra. Beliau memerdekakan budak Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah karena ibunya meninggal. Gara-gara itu budaknya dimerdekakan, maka Abu Lahab setiap hari Senin diselamatkan adabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira dalam maulid Rasulullah ini wajib. Kok wajib, Gus? Iya, ada. Allah yang memerintah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan kanugerah Allah engkau menjadi Islam karena Muhammad, wa birahmatihi, kau mendapatkan rahmat Allah karena Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan. Bukan bid'ah, ini perintah Allah. Bu. Maka ketika maulid Nabi ada 3 yang harus kita lakukan. 1, bergembira. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri setiap hari lahir, di dalam kitab Ibnu Katsir, setiap hari kelahiran Allah mengajak malaikatnya bersolat. Mana dalilnya? Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Muhammad, salamun, keselamatan doaku kepadamu, yauma wulidtu, ketika engkau dilahirkan, wa yauma amutu, ketika engkau diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, ketika engkau diangkat jadi nabi. Hari itu selalu membaca sholawat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusallu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadir fi hadzal makan ya Rasulullah, di maulidika ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, la syafa'ata illa syafa'atuka ya Rasulullah, hadir fi hadzal makan ya Rasulullah, bi barakati maulidika ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah fi hadzal makan, hormati maulidika alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti datang, demi Allah datang. Kata Syekh Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh, Rasulullah akan datang ketika engkau jemput dengan sholawatmu, terutama di dalam Mahalul Qiyam. Bisa dilihat kitab Ar-Ruh juz 2 halaman 171, baca sendiri. Rasulullah datang, siapa yang tidak datang? Mbah saya Yai Ahmad, mbahnya Yai Maimun Zubair, mbahnya Mbak Ahmad, itu punya menantunya Mbah Zubair, itu punya anak Yai Maimun. Itu ketika maulid Nabi di Istiqlal, waktunya Jepang, itu keluar semuanya orang Jepang karena maulid Nabi sampai jam 1, tidak bisa tidur.
dikeluarkan brem. Tapi demi Allah beliau bercerita di atas Istiqlal ada orang yang berjubah sampai pistol semuanya tidak berbunyi. Rasulullah datang menyelamatkan orang yang mau melut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 2019 terjadi di Syria. Di Syria itu kalau maulid Nabi, Masya Allah, semuanya pistol dikeluarkan. Ada satu pistol yang tidak berbunyi, mau diperbaiki, keluar kena kepala orang Yahudi yang ikut maulid Nabi. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. 10 dokter tidak tanggung. Sampai ibunya bilang, ya Muhammad, gara-gara memperingati maulidmu, anakku celaka. Seketika itu anak laki-laki yang kena pistol ini masuk di kepalanya, jalan nemui ibunya. Loh nak, kok sudah sembuh? Ada orang yang berjubah ibu memegang kepalaku, langsung sembuh. Demi Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Makanya ketika Rasulullah mengatakan ketika Ukasah itu memegang kendali kuda Rasulullah mau perang Badar, mau berangkat keras, mau memukul ke kudanya, kena punggung Ukasah, berdarah. Ukasah pulang, tidak ikut perang. Setelah perang Badar Rasulullah pulang, langsung minta maaf kepada Ukasah. Sampai 7 hari Ukasah tidak mau memaafkan karena sakit punggung. Sayyidina Umar mengelus pedang mau membunuh Ukasah. Jangan, saya belum dimaafkan oleh Ukasah. Nanti kalau Ukasah tidak mau memaafkan, Allah akan tidak meridhai kepadaku, kepada umatku. Hebatnya, sampai 8 hari beliau. Seketika itu Ukasah berdiri. Ya Rasulullah, aku mau memaafkan kepadamu dengan syarat satu, buka jubahmu. Ketika dibuka, merangkullah Ukasah sambil tersenyum. Ya Rasulullah, katamu kau pernah mengatakan, siapa yang mau perangkulan denganmu tanpa ada yang menghalangi, pasti surga. Kata Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Kau kok pintar Ukasah. Wallahi anta fi ahlil jannah, kata Rasulullah. Karena bersentuhan dengan Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah. Sayyidina Ali tanya, kenapa kalau engkau sudah wafat bagaimana? Ketika mahalul qiyam, menghormati hari kelahiranku, akan aku rangkul satu persatu. Maka di dalam kitab kita Hidayatul Ahyar, kalau ada mahalul qiyam jangan rebutan, haram rebutan makanan. Tahu gak? Makanya ulama ahli NU 50% mengharamkan. Bukan haramnya bukan masalah sodakoh makanan, enggak. Haramnya ketika mahalul qiyam Rasulullah datang, kita rebutan makanan. Kalau rebutan makanan setelah doa itu disunnahkan. Makanya tahun berapa itu ribut, saya datang ribut, ini haram pakai gandul-gandul ini. Siapa yang mengharamkan? Ada di dalam kitab Hidayatul Ahyar, ada yang mengharamkan ulama Imam Arabi. Itu maksudnya begini, saya jelaskan. Imam Arabi beliau menjelaskan ketika mahalul qiyam, demi Allah Rasulullah datang, katanya Imam Arabi, makanya kau jangan ribut dengan apapun, apalagi pakai HP. Masya Allah, Rasulullah datang merangkulmu supaya kulitmu kena kulit Rasulullah ahli surga. Boleh rebutan, ada kue-kue yang, tapi kalau setelahnya doa, setelah Rasulullah sudah kembali lagi, kita hormatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Paham Bu ya? Ada yang gandul-gandul haram. Siapa yang harus sedekah kok diharamkan? Bahkan sedekah itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, suami ibu sayang tidak apa sama ibu? Selalu disebut ya Bu, istriku yang cantik, istriku yang molek. Tapi kira-kira ibu minta uang, suami tidak memberi uang, kira-kira cintanya luntur apa enggak? Luntur apa enggak? Ketika engkau menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Muhammad, setiap pertemuan salawat, tapi kau bahel
medit, tidak mau sedekah. Rasulullah nyafati apa enggak? Tidak akan pernah. Seandainya disafaati orang yang banyak sholawat itu yang paling akhir. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah sedekah. Makanya saya pernah ditarakan, diundang orang Madura tapi janda, keuangannya minta ampun. Seandainya kok masih muda saya juga mau, tapi belum sudah tua. Suaminya orang Bugis, betul ini Pak ditarakan. Suaminya orang Bugis, istrinya orang Madura, kaya batu bara, bos batu bara. Saya diundang diberikan tiket PP. Baru masuk, saya lihat Bu, di rumahnya itu ada sate, ada apapun. Saya tanyain nyembelih sapi berapa? 3 yai. Setelahnya itu orang satu kampung hampir 2.000 orang itu diundang semuanya. Yang terkejut saya buka kotak-kotak itu, saya buka satu, isinya ndak nasi, bukan telur, apalagi kadek ciki, ndak ada. Isinya itu buah-buah yang istimewa. Tapi yang terkejut satu, di dalam kotak itu ada uang 1 juta yang diundang orang 2.000. Kotak 2.000 isinya 1 juta, dan berarti berapa? 2 miliar. Masya Allah. Saya tanya, Bu, kenapa? Sudah berapa tahun? 10 tahun Kiai saya mengadakan seperti ini. Hampir setiap tahun habis 5 miliar, 3 miliar. Apa yang memotivasi ibu? Ketika saya haji sama suami saya ketiduran di Ar-Raudhah. Kemudian Rasulullah bilang, kalau kamu ingin pertama kali aku syafaati, berbanyak engkau mengeluarkan uang untuk maulidku. Maka dilakukan 10 tahun Pak. Ya Allah. Terus yang saya pikir, nanti saya diberi berapa? Saya lihat di dalam pesawat, Masya Allah 15 juta Pak, pulang. Nggak tahu nanti dari sini berapa. Nah betul loh, kalau maulid Nabi memberikan kiai banyak, Masya Allah. Betul, saya 15 juta, Masya Allah. Lah ini sampai Rasulullah Sayyidina Ali mengatakan, man tasaddaqa dirhaman fi maulidir Rasulullah kama tasaddaqa jabala Uhud minad dhahab.